Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Elsa Putri, Magister Pendidikan. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal tesis saya dengan judul Analisis Nilai-nilai Tradisi Karapan Kerbau di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB pada perspektif etnografi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitria Yuliana. Bab 1, pendahuluan. Tradisi atau budaya Karapan Kerbau yang ada pada saat ini telah mengalami pergeseran nilai, baik itu dalam pelaksanaan maupun nilai yang ada di dalamnya. Yang kedua, perubahan pola pikir ini ternyata telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap pergeseran nilai-nilai yang ada dalam pelaksanaan tradisi Karapan Kerbau, terutama bagi para generasi muda saat ini. Yang ketiga, pada saat ini tradisi tersebut lebih dipahami hanya sebagai hiburan atau aset pariwisata. Yang keempat, munculnya disintegrasi sosial tentu saja tidak terlepas dari perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Adanya perbedaan tujuan dan kepentingan serta kesenjangan sosial yang ada membuat munculnya konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kelima, terjadinya perbedaan tujuan dan kepentingan antara masyarakat, yaitu antara orang tua zaman dulu dan generasi muda atau generasi milenial, yang pada kenyataannya orang tua tetap ingin mempertahankan tradisinya sebagai warisan turun-temurun untuk generasi selanjutnya, tanpa adanya campur tangan proses modernisasi agar tradisi ini tetap berdiri dengan nilai-nilai yang original. Yang keenam, tidak adanya penanganan yang serius maka dapat menyebabkan terjadinya kondisi disintegrasi sosial dan eksistensi tradisi semakin berkurang. Nilai-nilai serta norma-norma yang ditinggalkan akan membuat tradisi lama semakin menghilang secara perlahan. Setelah latar belakang tersebut, selanjutnya B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kehidupan masyarakat di Sumbawa Barat. 2. Apa saja nilai-nilai tradisi Karapan Kerbau di Sumbawa Barat. 3. Bagaimana pelaksanaan tradisi Karapan Kerbau berlangsung di Sumbawa Barat. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menjelaskan kehidupan masyarakat di Sumbawa Barat. Yang kedua, untuk mengetahui nilai-nilai tradisi Karapan Kerbau di Sumbawa Barat. Yang ketiga, untuk menjelaskan pelaksanaan tradisi Karapan Kerbau di Sumbawa Barat. Selanjutnya, manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah keragaman ilmu pengetahuan, terutama tentang nilai tradisi Karapan Kerbau di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis berikutnya. 2. Manfaat praktis. A. Bagi masyarakat. Sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat agar nilai-nilai tradisi Karapan Kerbau tetap dapat dilestarikan dari pengaruh budaya luar. B. Bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus tetap menjaga tradisi Karapan Kerbau agar tidak hilang ditelan zaman modernisasi seperti saat ini. C. Bagi jurusan. Sebagai bahan kajian yang diperlukan untuk program studi pendidikan IPS pada pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan materi mahasiswa dalam penelitian lapangan. D. Manfaat bagi peneliti. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Bab 2, yaitu kajian pustaka dan kerangka teoritis. A. Kajian pustaka. Yang pertama, dari Hari Wijaya 2017 dengan judul Peranan Karapan Kerbau dalam merekatkan hubungan sosial masyarakat Desa Jontang Beru, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Besar, NTB.
dalam studi deskriptif analisis terhadap pengembangan nilai-nilai budaya pendidikan IPS. Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS nomor 2 volume 11. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kerapan kerbau di Desa Jontang Beru, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, NTB. 2. Misbahul Ulum dan Kartika Hardianti, Irfan, 2019. Lombe sebagai upaya konservasi kerbau di Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb. Jurnal Pendidikan Geografi. Kajian teori dan praktik dalam bidang pendidikan dan ilmu geografi nomor 1 volume 24. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tradisi lombe di Pulau Kangean, fungsi tradisi lombe sebagai konservasi kerbau di Pulau Kangean, dan dampak sosial ekonomi tradisi lombe terhadap masyarakat Pulau Kangean. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yang ketiga, Kurnia dan Sarmini, 2014, budaya karapan sapi sebagai modal sosial masyarakat Madura di Kecamatan 10 Kabupaten Bangkalan. Kajian moral dan kewarganegaraan nomor 1 volume 3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses terbentuknya modal sosial masyarakat Madura. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. B. Kerangka teoritis. Untuk memudahkan dalam memperjelas proses pelaksanaan penelitian yang berjudul Analisis Nilai-Nilai Tradisi Karapan Kerbau di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB, pada perspektif etnografi. Penulis menggunakan pendekatan etnografi sebagai sebuah metode penelitian lapangan dengan ciri khas ethnographic interview dan participant observation. Memiliki kelebihan dalam mengungkap tema-tema budaya dengan sangat rinci. Yang pertama, 1. Kajian antropologi budaya. Istilah antropologi budaya terdiri dari dua buah kata, yaitu kata antropologi dan kata budaya. Secara harfiah, antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos yang berarti manusia dan kata logos berarti ilmu dan studi. Jadi secara praktis dapat dikatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Antropologi budaya adalah cabang besar dari antropologi umum yang menyelidiki kebudayaan pada umumnya dan berbagai kebudayaan dari seluruh bangsa di dunia. Warsito 2017 halaman 12. A. Tradisi. Tradisi adalah kebiasaan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara kontinu dan seakan-akan merupakan hukum tersendiri, sehingga jiwa merasa tenang dalam melakukannya karena sejalan dengan akal dan diterima oleh tabiat yang sejahtera. Nilai tradisi yang setiap masyarakat merupakan realitas yang multikompleks dan dialektis. Haryanti 2014 halaman 24. 2. Karapan kerbau. Karapan kerbau adalah salah satu kesenian yang identik dengan Kabupaten Sumbawa, yang mana karapan kerbau merupakan jenis atraksi yang diangkat dari budaya Sumbawa dan untuk diperlombakan seperti karapan sapi yang terkenal di Bandura. Kerbau merupakan simbol yang sangat penting di dalam kehidupan. Kerbau bagi masyarakat Sumbawa memiliki banyak fungsi dan menguntungkan sehingga dapat menunjang kehidupannya. Wijaya 2017 halaman 189. Selanjutnya, yang ketiga, kajian demografis. A. Letak wilayah. Kabupaten Sumbawa Barat atau yang lebih dikenal dengan nama KSB dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumbawa dan menetapkan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah otonom dengan ibu kota kabupaten di Taliwang. Selanjutnya, kerangka berpikir. Dapat diperhatikan dalam kerangka berpikir ini terdapat kondisi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya, nilai-nilai budaya atau tradisi,
mengalir terhadap kondisi geografis dan diturunkan terhadap nilai-nilai prinsip tradisi Kerapan Kerbo, norma masyarakat yang demografis. Bab 3 metode penelitian. A. Deskripsi jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berpegang kepada paradigma naturalistik atau fenomenologi. Ini karena penelitian kualitatif senantiasa dilakukan dalam setting alamiah terhadap suatu fenomena. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Hermawan 2019 halaman 100. B. Waktu dan tempat penelitian. 1. Waktu penelitian. Waktu penelitian merupakan pelaksanaan penelitian. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2021. Sampai dengan peneliti memperoleh semua data yang dibutuhkan. 2. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Kabupaten Sumbawa Barat atau yang lebih dikenal dengan nama KSB dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya, C. Data dan sumber data. 1. Data penelitian. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan. Data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data yang menyangkut tentang nilai tradisi Kerapan Kerbo di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. 2. Sumber data. Peneliti menggunakan sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas narasumber kunci yaitu Sandro atau ketua adat yang mengetahui tentang pelaksanaan tradisi Kerapan Kerbo yang akan diteliti, dan narasumber lainnya yang dianggap mengetahui persoalan yang akan dikaji seperti keluarga dekat para narasumber kunci. Sedangkan sumber sekunder terdiri atas dokumen-dokumen yang relevan, kaset-kaset rekaman atau VCD atau CD, audio yang berkaitan dengan penelitian ini. Julia 2018 halaman 47. D. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi dokumen. E. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif, model Miles dan Haberman. Miles dan Haberman tahun 1984 mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai kejenuhan. Dalam Sugiono 2016 halaman 246. Adapun analisis data kualitatif dengan model Miles dan Haberman terdiri dari 3, yaitu data terdiri dari data reduction, data display, dan data conclusion, drawing atau verification. D. Uji keabsahan data. Berdasarkan beberapa macam teknik pengujian keabsahan data tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Baik, terima kasih. Sekian presentasi proposal tesis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kritik dan saran dapat kita diskusikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.